Kalau di Italia punya Cosa Nostra dan di Meksiko punya kartel narkoba, sebenarnya di Indonesia tuh pernah punya mafia nggak sih, Naru? Sebenarnya jawabannya adalah tidak sesederhana iya atau enggak. Di sejarah Indonesia yang gue baca, istilah mafia itu justru sering dipakai bukan buat kartel kriminal seperti di film-film, tapi buat menggambarkan jaringan kekuasaan yang sangat terorganisir di balik sistem negara. Maksudnya gimana, Naru? Oke, gue coba jelasin ke kalian menurut pemahaman gue ya. Oke, yang pertama, ada istilah dulu mafia Berkeley. Apa mafia Berkeley? Ini tuh sebenarnya bukan kelompok kriminal. Istilah ini muncul untuk menyebut sekelompok ekonom Indonesia yang pernah belajar di University of California, Berkeley. Mereka menjadi arsitek utama untuk kebijakan ekonomi Indonesia di awal pemerintahan Soeharto. Tokoh-tokoh utamanya ada Sumitro Joyo Hadikusumo, lalu anggota kuncinya ada Wijoyo Nitisastro, Ali Wardana, Emil Salim, Muhammad Sadli, Subroto, dan JB Sumarlin. Kok bisa disebut mafia mereka ini? Karena menurut para kritikus, kelompok ini tuh dianggap tim elit yang sangat kompak dan punya pengaruh besar dalam menentukan arah ekonomi Indonesia. Meskipun sebenarnya ya menurut gue sih mereka membawa perubahan besar dalam memulai perubahan ekonomi lah di Indonesia. Dari mulai menekan inflasi, membuka investasi asing, dan membawa Indonesia tuh kembali bisa bekerja sama sama IMF dan World Bank. Tapi kebijakan itu juga memicu kritik, sebagian pihak menilai ya Indonesia tuh jadi terlalu bergantung sama utang luar negeri dan modal asing. Singkatnya, mafia Berkeley ini adalah tim teknokrat atau ahli yang mengubah haluan ekonomi Indonesia dari sistem sosialis di era Soekarno menjadi sistem kapitalis atau pro-pasar di era Soeharto. Yang kedua, mafia peradilan. Pernah dengar dong istilah ini sering dipakai untuk menggambarkan jaringan oknum di sistem hukum yang bisa mempengaruhi proses pengadilan. Contohnya, kasus yang sempat ramai adalah Artalia Suryani atau Ayin, masih ingat nggak, yang terseret skandal suap jaksa dalam perkara BLBI. Kasus ini tuh sebenarnya membuka mata publik tentang bagaimana hukum Indonesia bisa dipengaruhi oleh uang. Dan skandal ini juga mengungkapkan betapa mewahnya sel penjara bagi orang yang punya. Iya, mirip kasus Freddy Budiman yang kemarin gue ceritain lah ya. Yang ketiga, mafia migas. Istilah ini sering muncul dalam diskusi tentang jaringan bisnis minyak dan gas. Salah satu yang pernah ramai nih dibicarain adalah peran perusahaan perdagangan energi milik Pertamina yang dulu bernama Petral. Nah, beberapa pihak menilai sistem impor BBM saat itu tidak transparan dan membuka ruang permainan harga. Nama pengusaha seperti Muhammad Riza Khalid pernah disebut dalam berbagai pemberitaan. Meskipun dia sendiri sih nggak pernah mengaku ya terlibat di situ dan sulit tersentuh hukum secara langsung. Yang keempat, mafia tanah. Fenomena ini tuh bahkan masih sering muncul sampai sekarang menurut gue. Sindikat mafia tanah biasanya melibatkan berbagai pihak, mulai dari oknum pejabat pertanahan, notaris, sampai kelompok preman lah ya. Modusnya tuh bisa macam-macam, mulai dari sertifikat ganda sampai gugatan hukum yang membuat pemilik tanah asli justru kehilangan lahannya sendiri. Yang kelima, preman terorganisir. Di Indonesia juga punya sejarah panjang kelompok preman yang terorganisir sampai di era 80-an ya. Pemerintah Soeharto tuh mengeluarkan operasi keamanan besar yang dikenal dengan Petrus alias penembak misterius. Ini tuh buat menekan jaringan kriminal jalanan yang saat itu dianggap sangat kuat. Lalu muncullah organisasi kemasyarakatan atau ormas. Nah, beberapa ormas besar di Indonesia sering dituding menjalankan praktik mafia lah, seperti memeras uang keamanan, menguasai lahan parkir, dan menjadi penagih hutang dengan kekerasan. Yang menarik, mafia klasik seperti Cosa Nostra itu kan biasanya melawan negara, sedangkan banyak jaringan yang disebut mafia di Indonesia justru memanfaatkan celah di dalam sistem negara. Bukan perang di dalam negara, tapi beroperasi di dalamnya. Jadi kalau ditanya apakah Indonesia pernah punya mafia sendiri, ya jawabannya mungkin bukan mafia dalam bentuk klasik, tapi bentuk modifikasi yang kadang sulit terdeteksi. Begitulah kira-kira mafia versi Indonesia menurut keyakinan gue. The end. Next, kalian pengen gue cerita sejarah gelap apa lagi? Lanara Dora pamit, yo solo cuento la historia. Bye-bye!